kita mesti mengenali dulu produk yang kita konsumsi untuk imun sistem itu asal-usulnya dari mana ya. Jadi kita tidak bisa hanya mengambil klaim atau testimoni dari seorang member atau dari perusahaan hanya pikir, wah ini katanya untuk imun sistem. Kita pelajari, apakah ada patennya, apakah ada studi medisnya. Kalau tidak ada hak paten dan studi medis, artinya mereka hanya mengklaim atas dasar tidak ada dasar sebetulnya, tidak ada sesuatu yang bisa menjadi fondasi ya. Ini saya akan perlihatkan singkat videonya ya, mungkin hanya sekitar 3 menit. Sejarah singkat daripada Tommy punya hemohim, kenapa itu ditemukan dan hak patennya seperti apa ya. Mari kita lihat sebentar.
Nah, itu ya, Bapak Ibu ya, kita bisa melihat bahwa memang hemohim itu bukan asalnya diciptakan untuk masyarakat seperti kita, orang-orang biasa. Bukan, memang ini asalnya untuk para ilmuwan yang bekerja di KERI, Korean Atomic Energy Research Institute. Mereka itu tiap hari terkena paparan radiasi ya, karena reaktor nuklir. Jadi apa yang terjadi? Ya mereka pasti akan ada mutasi dari sel normal menjadi sel-sel yang tidak normal, dan pemerintah daripada Korea Selatan mengeluarkan 5 juta US dollar untuk meresearch produk herbal apa yang bisa dijadikan untuk menaikkan imun sistem ya. Jadi para ibu, teman-teman yang hadir malam hari ini, jangan melihat Atomi itu sebagai obat. Memang di Atomi Indonesia kita terdaftar sebagai obat tradisional ya, tapi itu sih di luar negeri itu terdaftar sebagai herbal suplemen. Jadi fungsinya itu hanya satu, yaitu membantu memelihara daya tahan tubuh. Bukan untuk mengobati satu macam segala penyakit tertentu ya. Ada yang bilang, Pak Mike bisa gak untuk kanker? Pak Mike untuk darah tinggi, gula darah? Saya selalu bilang, ini hanya satu, membantu memelihara daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh kita sudah optimal, itu badan akan secara ajaib memperbaiki tubuhnya sendiri ya. Tapi tidak boleh menghentikan obat. Apapun yang obat diberikan dokter harus dibarengkan dengan hemohim. Diberikan waktu jeda 1 sampai 2 jam ya. Jadi di Indonesia ini kita sudah tahu ya, bagi yang baru pertama kali hadir mungkin belum pernah melihat apa itu hemohim. Saya akan singkat saja bahwa itu dijual dengan kemasan satu set, yaitu satu box isi 60 saset dengan harga 1.380.000 atau 4 saset, 4 set, artinya 4 box ya. Itu lebih murah, 4.990. Dan ini sudah ada sertifikasi halal ya melalui Korea Muslim Federation dan juga di MUI. Jadi untuk para teman-teman Bapak Ibu yang muslimin, muslimah, ini sangat-sangat aman karena sudah teruji secara halalnya. Dan seperti yang tadi video kita lihat ya, ini sudah dipatenkan di mana saja, di Amerika, Jepang, dan 4 negara besar di Eropa, dan tentunya di Korea ya. Dan hemohim terus berkelanjutan membuktikan manfaatnya dengan memelihara daya tahan tubuh. Dan ini adalah 3 herbal yang bisa Bapak Ibu Google sendiri ya. Angelica gigas rhizome, Rhizodium officinal, dan Peonia japonica. Dan ini sudah aman dan telah teruji secara klinis serta telah diakui oleh Korean Food Drug Administration atau seperti BPOM di Indonesia ya, sebagai produk yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh. Jadi banyak klaim ya dari luar sana, oh katanya hemohim mengandung racun, dan ini sudah dibuktikan bukan hanya secara klaim dari perusahaan, tapi sudah ada daripada US FDA, dan mereka Korea sudah yang terakhir saya dengar Desember tahun lalu mereka melakukan uji coba dan sudah distempel notaris, artinya betul-betul tidak ada kandungan toksin atau racun apapun di dalam hemohim ya. Jadi ada klaim yang membilang bahwa oh hemohim itu bisa merusak ginjal dan itu harus ditelusuri. Beli hemohimnya dari mana? Karena banyak sekali hemohim yang tadi Ibu Aprinda bilang sudah banyak yang dipalsukan ya. Dan juga sudah banyak produk expired yang dijual ulang, dikemas ulang dengan sepertinya belum expired. Mereka yang membeli produk hemohim di luar Atomi resmi, website resmi, itu ada resiko mendapatkan produk palsu dan produk yang sudah kadaluarsa. Jadi untuk mereka yang mengkonsumsi dengan hanya supaya mereka belinya lebih murah, 100.000, 50.000, dia beli di online platform di tempat lain, itu tidak ada garansinya ya. Jadi Bapak Ibu yang mengkonsumsi hemohim dari website Atomi resmi, misalkan Anda di Indonesia, saya di Kanada dan di Amerika, asalkan kita membeli hemohim di website resmi Atomi, sudah pasti tidak ada racun. Di luar sana yang klaim-klaim mereka sebut, kita tidak bisa menanggapi ya, karena kita tidak tahu mereka belinya dari mana, historinya pembelian hemohim. Nah, ini adalah US Food and Drug Administration yang mereka melakukan intensif uji ya terhadap kandungan-kandungan racun, kandungan logam dan kandungan racun liquid ya daripada hemohim. Ini dilihat dan sudah dibuktikan bahwa di sini betul-betul hasilnya adalah ND. ND itu adalah not detected ya atau tidak terdeteksi. Jadi kalaupun ada satu sedikit saja terdeteksi, dia tidak bisa lewat, tidak bisa lulus ya sebagai termasuk dalam ND tersebut. Ini kita bisa lihat arsenik, barium, kadium, klorium, lead ini adalah timah, merkuri, selenium, dan silver. Itu betul-betul tidak ada. Oke, jadi kalau itu memang hemohim yang dibeli dari website Atomi resmi, ini sudah pasti tidak ada toksin sama sekali. Dan yang kita lihat ya di kanan ini banyak sekali. Nanti mungkin Bapak Dr. Asep yang bisa mengkonfirmasi ya tentang ini.
Selain itu juga sudah terdaftar ya di BPOM, yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia ya, dan ini tentunya sudah melalui uji ya, tidak bisa dia tanpa uji atau tanpa sertifikasi BPOM dijual secara legal di Indonesia, itu merupakan produk ilegal. Tapi dengan adanya Hemohim terregistrasi dengan nomor tersebut dan sudah terdaftar ya di sana, itu betul-betul sudah aman bisa dikonsumsi. Selain itu, tadi seperti saya sudah bilang ya, bahwa Hemohim kita mesti pelajari dulu patennya. Kita tidak bisa hanya dengar klaim seorang member atau seorang teman, mana buktikan kepada saya bahwa Anda ada paten dan sertifikat. Hemohim sudah ada. Sudah ada 7 paten, 4 di Korea dan juga di Eropa, Jepang, dan Amerika. Ini bisa dibaca ya, apa-apa saja, dan kami sudah melakukan uji coba terhadap nomor registrasi paten-paten tersebut. Jadi kita tidak asal, oh hanya katanya perusahaan Atomi bilang untuk imun sistem, hematosis enhancement dan lain sebagainya. Lalu saya uji coba. Saya masuk ke Google Patent punya website. Jadi kalau Anda bisa punya akses Google ya, masukkan paten Google ya. Lalu Anda masukkan, ketik nomor yang paten yang Atomi klaim, yaitu 0401955 ya. Nanti akan keluar ini semuanya terdeteksi ini dari mana Korea Selatan dan siapa yang mengajukan paten-paten tersebut, itu bisa dibaca di sini ya. Nah, ini disebutkan invention pada komposisi herbal dan untuk menaikkan imunitas hematopoietic function. Nah, itu kan persis sekali apa yang Atomi sebutkan di sini ya. Lalu yang kedua adalah hematosis enhancement dan anti radiasi daripada herbal tersebut. Nah, ini juga terbukti adanya invention yang bersangkutan dengan herbal extract untuk menaikkan hematopoietic function dan proteksi daripada radiasi. Jadi apa yang Atomi klaim, ini Anda bisa buktikan sendiri, dan kalau ada member yang memang dia di bidang medis, mungkin mereka bisa lebih mengerti, itu ada uji klinisnya juga ya. Jadi tidak hanya klaim daripada member dan lain sebagainya. Nah, ini bisa lihat ada figur-figurnya ya, apakah betul untuk menaikkan imun sistem, memodulasi ya. Ini Hemohim bukan hanya menaikkan, tapi memodulasi. Karena kalau untuk booster, bahaya orang yang kelebihan imun seperti atau imun itu tidak boleh minum suatu suplemen yang booster imun ya. Harus yang modulation, dan itu Atomi Hemohim sudah terbukti secara paten dan klinis. Selain itu juga Hemohim terdaftar di Perpustakaan Nasional Amerika Serikat. Ini adalah website pemerintah Amerika Serikat, yaitu pubmed.gov. Bukan punya Atomi, bukan punya KRI, ini adalah pemerintah Amerika Serikat untuk National Center for Biotechnology Information. Jadi di sini ada uji klinis, mereka bisa pasang di sana asalkan sudah teruji secara medis ya. Jadi tidak bisa suatu produk, suatu MLM, mereka pasang-pasang di website pemerintah Amerika Serikat. Ini tidak bisa. Ini website pemerintahan. Dan kalau Anda masuk ke sana, Anda ketikkan Hemohim, lalu ada 18 hasil. Dan Anda bisa baca sendiri. Ini tadi Bu Yaprinda sudah sempat sebutkan ya. Hemohim, preparasi herbal untuk menaikkan aliran udara yang bengkak atau peradangan disebabkan oleh rokok, asap rokok ya. Dan juga ini untuk tumor dan untuk apa lagi nih? Ya, banyak sekali. Ini adalah istilah-istilah yang betul-betul medis ya. Proteksi daripada Hemohim dengan menaikkan imun dan hematopoietik terhadap gamma radiasi. Dan ini bisa dipelajari, ada 18 studi klinis yang terdaftar di website National Library of Medicine daripada Amerika Serikat. Ya. Dan selain itu juga banyak website-website yang tertera mengenai Hemohim ini, yaitu ada efek perlindungan ekstrak standar menggunakan model cedera muskosa lambung dan diinduksi, dan juga efikasi anti tumor yang lain sebagainya. Ini betul-betul mesti Anda pelajari sendiri ya, karena kita waktunya sangat-sangat terbatas. Nah, ini adalah KRI, tempat di mana diciptakannya Hemohim. Untuk para ilmuwan yang bekerja di sana, 8 tahun secara intensif ya diuji coba, yaitu 5 tahun, 5-6 tahun di lab dengan menggather sekitar 42 macam herbal. Herbal apa yang bisa menaikkan imun, lalu diuji coba di rumah sakit kanker ya. Nah, ini pengembangannya. Dan juga ini hanya bisa dijual secara komersial melalui Atomi sejak tahun 2006. Jadi untuk ada Hemohim di luar sana, Anda hanya bisa beli melalui Atomi, bukan dikomersilkan karena memang bekerja sama dengan Colmar B&H.
ya. Uji cobanya sudah melalui terhadap hewan, ya, bisa dibaca sendiri, dan juga terhadap manusia, yaitu terhadap 63 orang yang memiliki kurang dari 5.000 unit sel darah putih, yaitu waktu mereka di rumah sakit kanker. Karena umumnya pasien kanker mereka diradiasi, di kemoterapi, dengan secara otomatis sel darah putih itu menurun dan imun sistem mereka juga menurun. Jadi diuji coba melalui rumah sakit kanker tersebut untuk membuktikan betul gak hemohim bisa menaikkan imun, karena memang itu fungsinya hemohim yang utama ya. Jadi apa yang dimaksud kekebalan tubuh yaitu mengacu pada kemampuan mengenali dan menghancurkan patogen seperti virus dan bakteri saat mereka mau masuk tubuh ya. Dengan kata lain, kekebalan tubuh, kemampuan tubuh untuk melindungi dari bahan-bahan yang berbahaya. Jadi bisa dari luar dan jadi dari dalam ya. Yang saya pelajari dari seorang dokter ya di Kanada, seorang chiropractor, dia bilang bahwa setiap hari tubuh kita menghasilkan atau memutasi sel normal menjadi kanker antara 1.000 sampai 3.000 unit ya, 3.000 sel kanker. Nah, itu tergantung kekebalan tubuh kita. Kalau kekebalan tubuh kita baik, kita bisa menghancurkan yaitu melalui NK cell. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa itu NK cell. NK cell ini perlu juta-jutaan unit. Ini seperti serdadu elit di dalam tubuh kita yang memerangi patogen. Patogen itu adalah virus dan bakteri ya, dan juga sel-sel yang bermutasi. Kalau NK cell ini tidak ada, misalkan orang ini sudah lanjut usia atau orang ini imun sistemnya lemah, ini otomatis sel kanker yang 1.000 sampai 3.000 sel ini akan merajalela berkembang biak lebih banyak daripada sel NK. Dan sel NK ini umurnya hanya 21 hari. Artinya untuk mereka yang sehat itu 21 hari sel NK ini harus diperbarui. Jadi tidak bisa sel NK itu seumur-umur hidup gitu ya. Jadi perlu yang namanya memproduksi sel NK secara natural melalui bone marrow yaitu tulang sumsum kita ya. Nah, ini adalah fungsi kekebalan tubuh seperti reaksi kekebalan tubuh yang tidak diinginkan seperti orang yang alergi, asma, dan lain sebagainya ya. Sistem kerja imun sistem itu berjenjang. Tidak bisa kita langsung level 4, langsung naikkan biodefense kita. Jadi harus mulai dari yang pertama, vitalitas sel NK. Ini adalah imunosit yang diproduksi di sumsum tulang yang menghancurkan sel-sel berbahaya secara langsung. Nanti saya akan lihat seperti apa sel NK itu ya. Lalu yang kedua levelnya adalah meningkatkan produksi sitokin. Sitokin ini adalah sinyal protein transmisi yang memainkan peran sentral dalam sistem imun. Jadi di zaman COVID ini kita banyak mendengar, wah katanya ada badai sitokin. Saya minum hemohim, takut dong saya terkena badai sitokin. Sitokin itu ada dua jenis. Yang pertama adalah proinflamasi dan yang kedua adalah antiinflamasi ya. Jadi yang kita butuhkan sebetulnya untuk antiinflamasi. Tapi kadang waktu orang terkena COVID atau dia sudah sembuh dari COVID, ada long COVID atau penyakit yang setelah COVID itu, tubuh tuh jadi kadang kebingung gitu ya. Saya ini mesti keluarin yang proinflamasi atau antiinflamasi sitokin. Yang terjadi dengan proinflamasi sitokin ini yang dibilang dengan badai sitokin ya. Tapi dengan hemohim, badan bisa secara pintar ya, dia memproduksi apa yang dibutuhkan. Kalau dia butuhnya proinflamasi ya dia keluarkan. Kalau dia butuhnya antiinflamasi ya dia keluarkan. Nah, ini yang disebut dengan level 2. Dan yang level ketiga adalah meningkatkan imunitas. Ini orang-orang yang sudah tidak pernah sakit atau yang jarang sakit ya. Seperti saya sudah 3,5 tahun tidak pernah sekalipun kena pilek atau flu. Kenapa? Karena imun sistem saya sudah terbentuk. Karena saya sudah di level 3 yaitu meningkatkan imunitas, menjaga kesehatan. Dan yang terakhir adalah vitalitas imunosit. Ini meningkatkan biodefense. Saya bilang ini udah kayak Superman ya. Orang ini udah luar dan dalam itu sehat sekali. Ya, kita akan tonton video 1 menit ini. Ini adalah gambaran sel NK di dalam darah kita, di dalam tubuh kita seperti apa. Dan ini yang rekam bukan atomi ya. Ini adalah daripada University of Cambridge di Inggris. The green cell you see here is a killer T cell of the immune system which is attacking the cancerous red and blue cell. You can tell when the killer cell has recognized the cancer cell because the two dots move around and contact the target. The killer cell then spreads out over the cancerous cell. Yang biru itu sel kanker ya, yang hijau itu killer T cell. Passing the video through a filter makes the killer cell look yellow and allows us to really see how it focuses on the cancer cell.
Nih dia rubah warnanya jadi kuning supaya gampang lihat ya. Yang dicaplok itu yang warna biru, itu sel kanker. These killer T cells are constantly hunting down dangerous cells throughout the body and destroying them. Jadi sel ini terus cari sel kanker dan dihancurin. Jadi dia tidak pernah tidur. 구독, 좋아요 눌러주세요.